Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitriani dengan NIM 1703521006 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 5, yaitu cetak dan elektronik pesan. Kelebihan dan kekurangan pesan tertulis. Saat dihadapkan pada situasi yang membutuhkan komunikasi, keputusan pertama Anda adalah menyampaikan pesan secara tertulis atau lisan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pesan tertulis adalah bahwa mereka yang pertama berikan catatan permanen yang dapat diajukan dan dirujuk di masa mendatang. Yang kedua, dapat dibaca ulang dan dipelajari, yang penting jika pesannya panjang, rumit, atau ditulis dalam kemarahan. Yang ketiga, direvisi dan diedit untuk memastikan mereka mematuhi prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Dan yang keempat, dapat memiliki nilai hukum. Untuk kekurangan dari pesan tertulis adalah bahwa mereka yang pertama umumnya ditularkan secara perlahan, email dan fax adalah pengecualian penting. Yang kedua, dipandang lebih formal sebagian karena bersifat permanen. Yang ketiga, jangan memberikan umpan balik yang cepat atau menyeluruh karena hanya ada sedikit isyarat nonverbal dan karena pengirim dan penerima berada di lokasi yang berbeda. Dan yang keempat, memerlukan penyimpanan yang dapat memakan waktu dan mahal. Sebaliknya, pesan lisan dapat ditransmisikan dengan cepat, dianggap memiliki nada yang lebih pribadi dan memungkinkan umpan balik segera. Karena pesan lisan tidak memberikan catatan permanen, bagaimanapun penerima memiliki waktu terbatas untuk merenungkannya. Selanjutnya ada mengembangkan pesan bisnis tertulis. Proses ini mengembangkan pesan bisnis tertulis terdiri dari 3 langkah berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penyusunan, dan yang ketiga ada finalisasi. Melakukan proses ini mungkin memakan waktu dari beberapa detik untuk surat rutin, memo, email atau pesan instan, hingga beberapa hari untuk laporan tertulis yang panjang atau halaman web. Selanjutnya ada analisis situasi komunikasi. Langkah pertama Anda dalam perencanaan adalah memutuskan apa yang terlibat dalam situasi komunikasi tertentu. Selanjutnya ada membangun tujuan primer dan sekunder. Setelah menganalisis situasi komunikasi, Anda akan menetapkan tujuan utama dan sekunder dari pesan Anda. Ada 4 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada pemahaman penerima. Yang kedua itu ada respons penerima yang diperlukan. Yang ketiga itu hubungannya menguntungkan. Dan yang keempat, niat baik organisasi. Analisis penerima. Untuk beberapa situasi komunikasi, Anda akan mengetahui penerima pesan Anda dengan sangat baik sehingga sedikit atau tidak ada analisis yang diperlukan. Dalam situasi komunikasi lainnya, Anda mungkin perlu melakukan analisis penerima yang cermat dan mendetail. Jika Anda memiliki banyak penerima, Anda perlu menganalisis setiap orang. Misalnya jika Anda sedang menulis memo untuk 5 orang di kantor Anda, analisislah pengetahuan, minat, sikap, dan kemungkinan reaksi emosional mereka masing-masing. Pilih jenis pesan. Pesan tertulis dapat diformat sebagai email, surat, memo, laporan tertulis, atau jenis dokumen lainnya. Selain itu, mereka dapat ditulis tangan, diketik, atau dimasukkan ke dalam komputer dan dicetak. Pilih rencana organisasi. Pesan bisnis dapat diatur dengan rencana langsung atau deduktif, atau rencana tidak langsung induktif. Rencana langsung upaya untuk mencapai tujuan utama dari pesan dengan menempatkan gagasan utama dalam pembuka. Rencana tidak langsung terbuka pada tanah netral atau pada suatu titik persetujuan. Garis isi pesan. Saat Anda menanggapi sebuah pesan, Anda dapat melakukan brainstorming, dapat diterapkan pada persiapan penolakan klaim. Terlepas dari metode yang Anda gunakan, tujuan Anda adalah mengatur dan mengurutkan informasi Anda dalam urutan logis yang memaksimalkan pemahaman penerima pesan tersebut. Revisi pesan. Ketika seorang penulis merevisi pesan, dia membuat perubahan pada isinya.
Untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan, baca pesannya dengan keras dari sudut pandang penerima Anda. Tanyakan apakah tujuan primer dan sekunder telah tercapai. Pastikan Anda telah memilih rencana organisasi yang tepat untuk pesan tersebut dan menggunakan secara efektif. Edit pesan. Setelah pesan telah direvisi, itu harus diedit. Selama proses penyuntingan, penulisan mengoreksi pesan untuk menentukan apakah benar secara mekanis. Penulis memeriksa untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam format ejaan, tata bahasa, tanda baca, ejaan, atau gaya. Membaca pesan. Proofreading dilakukan beberapa kali selama proses finalisasi dokumen. Proofreading terjadi selama dan setelah merevisi dan mengedit. Prosesnya melibatkan membaca pesan untuk mengetahui isinya dan membacanya lagi untuk ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Proofreading mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, jika Anda menggunakan program pengolahan kata, gunakan pemeriksaan ejaan dan pemeriksa tata bahasa untuk menemukan kesalahan. Yang kedua, koreksi salinan dengan membaca dokumen dengan lantang dari awal hingga akhir dengan fokus pada isian. Dan yang ketiga, setelah Anda selesai mengoreksi dokumen, mintalah seseorang, kolega, atau rekan untuk mengoreksi dokumen tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, lakukan koreksi seperlunya dan kemudian cetak ulang dokumen tersebut untuk baca tambahan. Menentukan level vocabulary. Analisis pesan adalah aspek penulisan yang berkaitan dengan pengembangan pesan bisnis yang efektif. Pilih tingkat kosakata pesan Anda sehingga sesuai dengan penerima Anda. Seperti yang Anda ketahui, salah satu perhatian utama Anda dalam menyusun pesan bisnis yang efektif adalah menggunakan tingkat kosakata yang akan dipahami oleh penerima Anda. Tingkat kosakata. Saat Anda menulis pesan untuk situasi komunikasi tertentu, ingatlah perkiraan tingkat kosakata penerimaan Anda. Pesan yang ditulis dengan tingkat kosakata yang terlalu tinggi tidak akan dipahami. Pesan yang ditulis dengan tingkat kosakata yang terlalu rendah akan menghina penerima Anda atau gagal menarik perhatian dan minatnya. Selanjutnya ada mengembangkan pesan elektronik. Teknologi yang terkait dengan internet harus berkembang dan memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan cara sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Di bagian ini, Anda akan menjelajahi konsep dan teknik yang terkait penulisan untuk 4 media berbasis teknologi ini: email, pesan instan, blog, dan halaman web. Fitur email. Email menyerupai memo. Penulisan memasukkan nama penerima dan subjeknya, salam penutup, dan tanda tangan tidak diperlukan. Tetapi banyak pengguna menyertakannya untuk membuat pesan tampak lebih pribadi. Perangkat lunak secara otomatis memasukkan nama atau alamat email pengirim dan mencatat tanggal dan waktu pesan. Pedoman email. Menggunakan pedoman berikut akan membantu dan mempertahankan citra profesional. Menggunakan pedoman berikut akan membantu Anda menerapkan standar tinggi yang sama untuk email terkait bisnis yang Anda terapkan untuk pesan kertas. Pesan singkat. Pesan singkat adalah konferensi komputer berbasis teks yang melibatkan 2 orang atau lebih. IM menjadi populer karena tidak memiliki email. IM memungkinkan interaksi spontan secara real time. Jika orang yang ingin Anda jangkau tersedia didaftarkan kontak pesanan instan Anda, pesan Anda akan langsung muncul di jendela di layarnya. Dan yang terakhir ada blog. Blog adalah situs web 4 entry tentang bidang minat tertentu diposting secara teratur dan ditampilkan dalam urutan kronologis terbaik. Syarat blog adalah bentuk singkat dari blog atau weblog. Postingan sering berisi hyperlink ke topik lain yang menarik dan mengundang komentar pembaca yang dapat dibaca oleh semua permisah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.